lagi nih ya, senilai Rp2.800.000 dari aplikasi pinjol ilegal yang satu ini. Jika kalian ingin mencairkan pinjaman seperti gue juga, ikuti aja step by step yang gue berikan, karena gue sudah membuktikan bahwa aplikasi ini tanpa BI checking ataupun data busuk masih bisa cair di tahun 2026 ini. Jadi buat kalian yang menonton video ini, jangan cuma nyari nama aplikasinya, dicoba sendiri tanpa mengikuti step by step yang gue berikan, ujung-ujungnya pinjaman kalian ditolak, nyalahin channel ini. Jadi kesimpulannya ikuti aja step by step yang gue berikan, udah lengkap banget. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga Rp5 juta, dan katanya aplikasi ini tanpa BI checking ataupun data busuk masih bisa cair. Nah, untuk membuktikannya kita langsung aja mengajukan pinjaman. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti step by stepnya, langsung aja kalian siapin KTP dan juga handphonenya ya. Tapi buat kalian yang ingin mengajukan di aplikasi pinjol ilegal, kalian itu handphonenya harus menggunakan handphone cadangan, ataupun kalian bisa backup data-data kalian terlebih dahulu jika kalian hanya mempunyai satu handphone. Karena aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap apapun yang ada di handphone kalian, aplikasi ini akan tahu ya isinya apa aja. Jadi takutnya ada sebar data, makanya di sini gue sarankan untuk membackup data-data kalian terlebih dahulu ataupun menggunakan handphone cadangan. Oke, di sini kita langsung aja ya ajukan pinjaman, dan kita lihat di sini untuk step yang pertama, identifikasi wajah dan dilanjutkan dengan foto KTP bagian depan. Nah, untuk foto KTP bagian depan ini hasilnya harus sangat-sangat jelas. Jadi terbaca mulai dari NIK, nama kalian, tempat tanggal lahir, semuanya harus terbaca. Nah, oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk step yang satu ini. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, setelah kalian memfoto KTP bagian depan dan juga verifikasi wajah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nama sesuai KTP dan nomor KTP akan terisi otomatis. Jika sudah terisi otomatis, kalian koreksi terlebih dahulu. Di sini aja nama gue nggak sesuai ya, ada satu huruf yang salah. Dan untuk agama, pendidikan, status pernikahan, isi aja sesuai dengan data diri kalian. Jadi tidak boleh diasal-asalin ya. Untuk bagian ini kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian. Nah, oke teman-teman, gue akan isi terlebih dahulu untuk step yang pertama ini. Setelah itu kita akan melihat ataupun masuk ke step yang kedua. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di step yang kedua, yaitu bagian pengisian informasi dasar. Kalian ikuti aja step by step yang gue berikan ya. Alasan pinjaman di sini kalian pilih aja biaya kesehatan, karena alasan yang mendesak itu gampang banget buat nyairin pinjamannya. Sedangkan untuk pekerjaan di sini kalian pilih karyawan swasta ya. Nah, untuk nama perusahaan ini kalian awali dengan CV ataupun PT. Kalian bisa pilih dari Google ataupun cari di Google ya, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Kalian pilih yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Di sini gua akan isi terlebih dahulu PT Visi Prima Arta. Oke, untuk penghasilan bulanan ini nggak perlu dibesar-besarin ya, kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Kalau dibesar-besarin ya percuma, biasanya dibesar-besarin itu supaya mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di ACC, justru itu salah. Jadi kalian bisa isi sesuai dengan UMR kota kalian. Untuk informasi alamat, ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, gue jelasin sekali lagi, bukan alamat domisili kalian ataupun alamat tempat tinggal kalian, melainkan alamat tempat kerja kalian. Nah, oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk step yang satu ini. Setelah itu kita akan masuk di step yang ketiga. Untuk step yang ketiga yaitu bagian pengisian kontak darurat ya. Kalian harus mencantumkan 3 kontak darurat di sini, dan dipastiin 3 kontak daruratnya nomor aktif, bukan nomor asal-asalan. Kalau bisa sih nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tapi dengan syarat sebelum kalian mencantumkannya di sini, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu ya di handphone kalian yang ingin kalian gunakan untuk melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap, jadi mereka bisa melihat handphone kalian ya. Kenapa di sini gue saranin untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu, supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Jadi di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk ketiga kontak daruratnya. Setelah itu kita akan melihat
melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, sepertinya di sini kita sudah memasuki di step yang terakhir untuk pengisian data, yaitu bagian pengisian rekening bank. Gue jelasin berkali-kali di sini ya, pencairan rekening tidak bisa menggunakan rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri untuk pinjaman online manapun ya. Gue jelasin berkali-kali. Jadi nama rekening itu harus sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal. Nah, untuk pencairannya di sini ada bank apa aja, ada cukup lengkap lah ya. Dan untuk yang direkomendasikan di sini ada BCA, BRI, Mandiri, BNI, Cimniaga, dan Bank Permata. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian ikuti aja step by step yang gue berikan karena di sini gue akan mencairkan ke Dana juga. Tapi buat kalian yang mempunyai akun rekening, kalian pilih aja pencairan ke rekening ya, karena itu akan makin mudah untuk di ACC. Nah, di sini gue akan pilih Bank Permata, ikuti aja step by step yang gue berikan. Setelah itu untuk nomor rekeningnya pakai kode pencairan ya, 8528. Dan perlu kalian ingat ini adalah kode pencairan Bank Permata ke Dana, jadi tidak bisa bank lain. Soalnya kalau bank lain itu kode pencairannya akan berbeda juga. Nah, setelah 8528 lanjutin dengan nomor Dana kalian. Jadi perlu kalian ingat ya, tidak ada tambahan apapun ataupun pengurangan apapun. Setelah 8528 lanjutin dengan nomor Dana kalian. Nah, oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk nomor rekening gua. Setelah itu kita akan melihat limit yang kita dapat berapa. Nah, oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, gue mendapatkan limit pinjaman senilai Rp2.800.000 dan ini bisa digeser ya. Pilih aja sesuai dengan nominal yang kalian butuhkan. Nah, untuk produk yang menyediakan di sini ada dua produk dari dompet digital dan juga Dana Kilat, masing-masing senilai Rp1.400.000. Oke, di sini kita langsung aja ajukan pinjaman untuk memastikan ini akan cair atau enggak. Percuma dapat limit doang kalau nggak dicairin ya. Pinjaman telah diajukan, kita konfirmasi dan kita lihat di sini pinjaman kita close dulu. Nah, masih belum dicairkan ya. Kalian bisa lihat di sini senilai Rp2.800.000 tanggal 30 bulan 1 2026. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja, mudah-mudahan sih pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan karena udah gue berikan lengkap ya supaya pinjaman kalian di ACC. Kalau memang nggak cair, ya nggak usah diikutin, berarti aplikasinya bohong yang katanya tanpa BI checking. Oke teman-teman, setelah gue menunggu kurang lebih 10 menit, di sini pinjaman gue telah dicairkan ya senilai Rp2.800.000 tanggal 30 bulan 1 2026. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjaman kalian di ACC seperti ini. Karena aplikasi ini sudah terbukti, gue sudah membuktikannya sendiri ya bahwa aplikasi ini tanpa BI checking. Gue termasuk dalam kategori call 5 tapi masih bisa mencairkan pinjaman dari aplikasi pinjol ilegal yang satu ini. Dan untuk nominal yang diterima di rekening gue di sini senilai Rp2.800.000 juga tanpa potongan sama sekali. Wah, ini gokil banget ya, berhasil cair ke Dana. Jadi kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjamannya dicairkan ke Dana juga. Sedangkan untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Kredit Kancil Pinjaman Aman. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian ya. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 500.000 unduhan, memiliki rating 4,7 dari 40.000 ulasan. Jangan lupa logonya seperti ini. Sebelum terhapus oleh pihak OJK, langsung aja kalian lakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan aplikasi ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah ya. Jika kalian sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol data busuk masih bisa cair ataupun pinjol ilegal yang aman galbay nggak usah dibayar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Thank you.